Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalizah Rashmadani dengan nomor NPM 221105081223. Sini saya ingin memenuhi ujian tengah semester mata kuliah hadis ahkam yang diampu oleh Ustadz Haji Sofyan Mukhlisin LLB LLM. Sini saya ingin membahas suatu hadis muamalah yang bertemakan menjual buah-buahan sebelum matang. Maksud saja menjual buah-buahan sebelum matang atau yang sering disebut ijon atau dalam bahasa Arab dinamakan muhadaroh, yaitu memperjualbelikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau atau memperjualbelikan yang belum siap dipanen. Latar belakang timbulnya larangan menjual buah yang belum matang adalah hadis yang diriwayatkan oleh dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, adalah di mana masa Rasulullah SAW manusia menjual beli buah-buahan sebelum tampak kebaikannya. Apabila manusia telah bersungguh-sungguh dan tiba saat pemutusan perkara mereka, maka berkatalah si pembeli, yaitu masa telah menimpa buah-buahan, telah menimpanya apa yang merusakannya. Mereka menyebutnya cacat. Nah, cacat berupa kotoran atau penyakit. Ketika mereka semakin banyak bertengkar di hadapan Nabi SAW, maka mereka pun berkata, janganlah kamu menjual kurma sehingga tampak kebaikannya atau mata. Nah, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i samarati hatta tabiba. Artinya bahwa Rasulullah SAW melarang kami menjual buah-buahan sebelum masak. Nah, adapun pendapat para ulama itu menjual buah-buahan yang belum matang atau ijonan merupakan jual beli yang dilarang oleh agama. Jumhur ulama pun sepakat bahwa jual beli ini termasuk jual beli yang dilarang. Hal ini merujuk pada hadis Nabi yang disampaikan oleh Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW melarang muhaqalah, muhadaroh yaitu ijonan, mulamasah, munabazah, dan muzabana. Hadis riwayat Bukhari. Nah, Ibnu Umar juga memberitakan Rasulullah SAW telah melarang buah-buahan sebelum nyata jadinya. Ia larang penjual dan pembeli. Maksudnya dilarang menjual buah-buahan yang belum siap panen atau masih mentai. Muttafaqun alaih. Nah, para fuqaha berbeda pendapat mengenai jual beli di atas pohon dan hasil pertanian di dalam bumi. Hal ini karena adanya kemungkinan bentuk ijon yang didasarkan pada adanya perjanjian tertentu sebelum akad. Nah, berikut pendapat para ulama tentang jual beli buah-buahan yang belum matang. Di antaranya dari Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah atau fuqaha Hanafiyah membedakan menjadi 3 alternatif hukum sebagai berikut. Yang pertama, jika akadnya mensyaratkan harus dipetik, maka sah dan pihak pembeli wajib memetiknya sesaat setelah berlangsungnya akad, kecuali ada izin dari pihak penjual. Nah, yang kedua itu jika akadnya tidak disertai persyaratan apapun, maka boleh. Dan yang ketiga, jika akadnya mempersyaratkan buah tersebut tidak dipetik, tetap dipanen sampai matang, maka akadnya fasad. Sedangkan para ulama berpendapat bahwa mereka membolehkan menjualnya sebelum masak atau matang dengan syarat dipetik. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang melarang menjual buah-buahan sehingga tampak kebaikannya. Para ulama tidak mengartikan larangan tersebut kepada kemutlakannya, yakni larangan menjual beli sebelum masak. Adapun pendapat menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Jumhur Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, mereka berpendapat bahwa jika buah tersebut belum layak untuk dipetik, sedangkan dalam akadnya disyaratkan harus dipetik, maka hukumnya sah. Nah, adapun hadis larangan menjual buah-buahan sebelum matang.
Nah, hadis-hadis yang berkaitan dengan adanya larangan menjual buah-buahan sebelum jelas kematangannya. Hadis yang pertama yaitu an Abdillahi Umar bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i samarah hatta baidu wa salahuha nahal ba'i'a wal mubta'a. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual buah-buahan sebelum tampak kematangannya. Beliau melarang penjual dan membelinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Adapun hadis yang kedua yaitu an Anas bin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i samarah hatta tuzhiya faqila lahu wa ma tuzhi qala hatta tahmarra atau tasfarra. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan sebelum matang. Ada yang bertanya, bagaimana kematangannya? Beliau menjawab, hingga memerah dan menguning. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Adapun lanjutannya, qala ara'aita idza mana'allahu tsamarata bima yastahilun ahadukum mala akhihi. Artinya beliau bersabda, apakah pendapatmu sekiranya Allah Subhanahu wa taala melarang buah-buahan karena ulah seseorang di antara kalian yang menghalalkan harta saudaranya. Nah, dari dua hadis tersebut, kesimpulan hadisnya yang pertama, larangan menjual buah-buahan sebelum tampak matang. Yang kedua, larangan itu mengharuskan kerusakan sehingga jual beli buah-buahan yang belum matang tidak sah. Yang ketiga, boleh menjualnya setelah tampak matang atau setengah matang dengan syarat pemutusan pada saat itu pula. Ini merupakan pendapat jumhur. Dan yang keempat yaitu bukti kematangan buah ialah buah kurma di pohon yang warnanya kekuning-kuningan atau kemerah-merahan. Dan juga ada sebagian buah-buahan kematangan, sebagian buah-buahan di pohonnya merupakan bukti kematangan untuk seluruh buah di satu lahan untuk jenis yang sama. Jadi kalau buah mangga ya mangga semuanya. Disebutkan kemerah-merahan atau kekuning-kuningan pada kurma. Sedangkan untuk buah lainnya ditandai dengan kelayakan untuk dimakan yang dalam biji-bijiannya tampak berisi. Yang kelima yaitu hikmah larangan ini bahwa sebelum matang buah-buahan masih rentan terhadap kerusakan dan gangguan. Jika buah-buahan rusak, maka pembelilah yang harus menanggungnya sehingga tidak ada manfaat yang dia peroleh gitu. Jadi udah beli tapi gak bisa dimakan gitu. Sehingga penjual dianggap mengambil harta orang lain atau si harta pembelinya ini. Secara batil menjual buah-buahan sebelum tampak matang juga tidak mendatangkan manfaat karena memang belum bisa memanfaatkannya, tidak bisa dimakan. Nah, di samping itu hal ini bisa menimbulkan pemutusan hubungan dan perselisihan di antara dua belah pihak, lalu membangkitkan benih-benih permusuhan di antara mereka. Nah, kesimpulannya terakhir yaitu di sini terkandung pengharaman mengambil harta orang lain secara tidak benar, meskipun ada sedikit gambaran keriduan dari kedua belah pihak. Nah, adapun hadis yang ketiga yaitu an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muzabanati an yabi'a samarahati haitihi yang kana nahla bitamrin kailan wa in kana karman an yabi'ahu biza bibin kaila wa in kana zar'an an yabi'ahu bikaili to'amin wa naha an zalika kullih. Dari Abdullah bin Umar, dia berkata Rasulullah SAW melarang muzabanah, yaitu menjual buah-buahan di kebunnya atau yang masih di pohon. Jika berupa kurma basah, dia menjualnya dengan kurma kering dengan suatu takaran. Jika berupa anggur basah, dia menjualnya dengan anggur kering dengan suatu takaran. Nah, jika berupa gandum ditangkainya, dia menjualnya dengan setakar makanan. Beliau melarang yang demikian itu semua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kesimpulan hadisnya, larangan
jual beli secara muzabanah. Yang kedua, jual beli muzabanah tidak sah karena larangan itu mengharuskannya tidak sahnya jual beli. Yang ketiga, hikmah larangannya karena di dalamnya ada unsur untung-untungan dan kerusakan. Karena itu merupakan jual beli sesuatu yang diketahui dengan sesuatu yang belum jelas. Karena di dalamnya ada jual beli dua jenis riba yang tidak diketahui kejelasannya. Jual beli ini menjadi sah jika diketahui kesamaan nilainya. Jika tidak diketahui kesamaan nilainya, yang berarti menimbulkan kelebihan yang sudah dapat diyakini, maka hukumnya haram. Adapun yang keempat yaitu di dalamnya terkandung dalil pengharaman menjual kurma basah dengan kurma kering karena tidak diketahui kesamaan nilainya atau tidak rata ya dengan kurma basah dengan kurma kering. Nah, meskipun sudah diusahakan kesamaannya. Nah, sekian saja dari saya tentang menjual beli buah-buahan sebelum matang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.